Halo, selamat siang teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Halim di channel YouTube @forex_by_halim. Jadi kalau pada video saya yang sebelumnya saya membahas tentang skema Ponzi, terutama yang berada di luar negeri. Sekarang saya akan bahas skema Ponzi yang berada di Indonesia. Jadi yang saya bahas ini terutama adalah skema Ponzi yang cukup besar dan cukup menyita perhatian masyarakat. Dan kalau berbicara soal skema Ponzi, tentu saja Anda tahu bahwa skema Ponzi umumnya itu dijalankan dari hasil menggait member ke member baru dan member baru berikutnya. Sehingga member yang lama biasanya mendapatkan keuntungan dari member yang baru join dan seterusnya hingga apabila member baru sudah tidak ada lagi, maka terbentuklah skema piramida dan mana di sana sudah mulai stuck pembayaran dan akhirnya biasanya karena pembayaran sudah tidak ada lagi, tidak ada uang yang bisa disalurkan lagi dan disitulah akhirnya mulai berujung pada kasus demi kasus. Yang cukup besar terjadi di Indonesia adalah skema Ponzi, yaitu dibentuk dalam bentuk suatu travel yang kita kenal dengan nama First Travel. Jadi First Travel ini cukup menyita perhatian publik di tahun 2017, di mana First Travel itu menyediakan jasa naik haji dan umroh, dan didirikan oleh pasangan suami istri yaitu Anissa Hasibuan dan Andika Surahman. Iming-imingnya travelnya berangkat naik haji dan umroh ini cukup murah, mulai start dengan 14 jutaan saja. Padahal standar perjalanan umroh pada saat itu sudah mencapai 22 juta rupiah untuk sekali trip. Nah, waktu diusut lebih lanjut, ternyata First Travel ini menggunakan skema Ponzi dalam menjalankan bisnisnya. Dan para calon jemaah yang ingin berangkat biasanya mendaftar dahulu, kemudian menyetorkan uang kepada pihak perusahaan, dan untuk orang yang berikutnya berangkat adalah mereka nunggu dari pendaftar yang baru. Dan cukup booming pada saat itu karena banyak menggunakan endorse artis, dan kerugian korban dari orang yang tidak berangkat umroh itu kabarnya bisa mencapai di angka 1 triliun rupiah. Saat ini Anissa dan Andika sudah ditangkap dan mereka sedang dalam menjalani masa hukuman di penjara. Kemudian ada kasus besar lagi yang kedua, yaitu mengenai tentang Dream for Freedom atau D4F. Ini juga sama, perusahaan yang menjanjikan paket investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, paket yang ditawarkan itu sebenarnya paket-paket beragam, mulai dari silver, gold, platinum, hingga titanium, mulai dari 1 juta hingga 30 juta rupiah, dan imbal hasilnya kabarnya waktu itu mencapai 1% per hari. Nah, awalnya bisnis ini sempat berjalan karena ada beberapa skema bisnis di dalamnya, tapi karena harus membayar dengan cukup besar kepada member baru, nah, di sana kita lihat bisnis ini mulai terhenti dan pembayaran pun mulai tidak lancar. Pemilik Dream for Freedom pada saat itu dikepalai oleh Fili Mutakin sudah menjalani masa hukuman dan gagal mengembalikan dana kurang lebih 700.000 orang investor. Dan saat ini Fili Mutakin sudah keluar dari penjara karena memang sudah menjalani masa hukumannya yang kurang lebih kalau nggak salah sekitar 4 tahun. Oke, yang berikutnya yang baru saja terjadi kira-kira setahun yang lalu, yaitu masalah alat kesehatan dengan istilah Sunmod atau suntik modal. Jadi kasus skema Ponzi Sunmod Alkes ini mulai start dari Surabaya sekitar 2021 yang lalu. Nah, pada saat itu korban diiming-imingi untuk melakukan investasi dengan keuntungan 10-30% per bulan, dan dananya digunakan untuk memberi alat-alat investasi, alat-alat kesehatan. Dan pada saat itu dikabarkan bahwa proyeknya adalah mereka menangkan tender proyek dari pemerintah. Namun pada waktu pengembalian dana atau sekaligus keuntungan sangat terhambat. Jadi gagal mengembalikan dana maupun keuntungannya. Kerugian korban mencapai ratusan miliar rupiah, dan pada saat itu sudah diamankan juga beberapa barang bukti, yaitu baik mengenai laptop, perhiasan, kemudian juga buku rekening dan sebagainya, hingga berbagai alat-alat kesehatan yang pada waktu itu sudah disita oleh pihak berwajib. Dan untuk kerugiannya kabarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dan sampai saat ini sedang ditangani oleh pihak berwajib. Kemudian kalau kita lihat kasus yang lama, itu di tahun 1998 ada skandal investasi yang namanya itu Kurnia Subur Alam Raya atau dikenal sebagai QSAR atau QSAR. Itu total kerugiannya kabarnya mencapai sekitar 500 miliar rupiah, dan
sempat menghebohkan publik karena sering mencatut nama pejabat pada saat itu. Nah, dan kalau kita lihat pemiliknya waktu itu adalah Pak Ramli Arabi. Jadi pemilik perusahaan investasi ini bergerak di bidang agroindustri ya, kalau kita bilang. Punya kemampuan komunikasi sangat meyakinkan, sehingga orang banyak yang invest di PT QSAR ini. Nah, sayangnya perusahaan investasi itu setelah telisik ternyata bodong. Dan kita lihat tidak heran waktu itu banyak sekali anggota masyarakat yang tergiur atau terpedaya ini. Namun pada waktu mereka menarik dana keuntungan ataupun dana modalnya itu tidak bisa dijalankan, sehingga dalam waktu 4 tahun PT QSAR ini gagal bayar. Dan ini terbukti di tahun 2001, waktu itu setelah 4 tahun berjalan, hasil dana-dana atau pengelolaan dananya tidak pernah diumumkan, dan investor yang bergabung belakangan tidak bisa melakukan penarikan lagi. Dan pada 2002, pemilik QSAR, Ramli Arabi, divonis hukuman penjara selama 8 tahun oleh pengadilan, walaupun pasal yang didakwakan dianggap sedikit janggal, karena bukan pasal penipuan, melainkan pelanggaran undang-undang tentang perbankan nomor 10 tahun 92, di mana di situ menghimpun dana masyarakat tanpa persetujuan dari Bank Indonesia. Kasus yang cukup besar lagi yaitu adalah investasi emas. Itu dikenal di sekitar tahun 2012 ya. Itu adalah Golden Traders Indonesia Syariah atau GTIS. Nah, GTIS ini juga sangat pesat perkembangannya karena apa? Di sana ada namanya pembelian emas dengan harga yang boleh dibilang sedikit lebih murah dengan asumsi bahwa emas akan naik di level sekian. Jadi perusahaan tersebut bergerak di bidang jual beli emas batangan. Nah, sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, kemudian memproklamirkan diri sebagai perusahaan investasi yang berbasis syariah. Makanya namanya GTIS, ya kan? Dengan laba tersebut, mereka banyak menjaring orang-orang atau investor dengan cukup mudah, dan digaungkan oleh PT GTI ini akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 4,5% per bulan. Jadi kalau kita bilang deposito aja 4% per tahun, nih 4,5% per bulan berarti kita bilang sangat besar sekali. Kemudian dengan syarat bahwa emas menjadi objek investasi harus disimpan perusahaan dengan harapan mereka melakukan kontrak dengan pihak GTI untuk apa? Untuk mendapatkan hasil lebih besar. Nah, bagi masyarakat, investasi ini sangat menggiurkan, apalagi kan orang Indonesia senang dengan investasi berbau emas. Dan kabarnya perusahaan ini bisa meraup hingga 10 triliun dari dana investor, dan tidak berjalan lama karena tidak ada bisnis yang dikelola atau sifatnya bodong, jadi hanya berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan di 2013 mereka sudah tidak bisa lagi membayar keuntungan atau modal daripada investornya. Dikabarkan dana yang investasi tersebut dibawa kabur oleh seorang pemilik perusahaan yang namanya Ong Han Chun, dan saat ini masih menjadi DPO dari Kepolisian Indonesia. Kemudian ada lagi yang berbentuk emas juga hampir mirip, yaitu Virgin Gold Mining Corporation atau VGMC, sebuah perusahaan investasi yang menerapkan skema Ponzi juga. Kabarnya ini berbasis di Timur Tengah, jadi namanya Virgin Gold Mining Corporation, jadi seolah-olah ada penambangan emas. Nah, perusahaan ini tidak memiliki kantor resmi di Indonesia, dan pertemuan investor biasanya dilakukan di hotel-hotel berbintang 5 untuk memberikan kesan kredibel dan bonafide. Banyak masyarakat yang terlena dan terbujuk rayu dengan para agen yang ditawarkan, terutama dengan bonus-bonus dan pengembalian profit yang sangat besar. Nah, modusnya di sana investor harus membeli saham perusahaan yang per lembarnya dihargai sekitar 15 juta rupiah per lembar saham. Nah, di sana dari pembelian lembar saham tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sekian persen. Nah, sama halnya dengan investasi berkonsep Ponzi lainnya, investasi emas ini juga investasi bodong. Jadi memang tidak ada bisnis yang real di dalamnya. Di tahun pertama, investor mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan janji daripada perusahaan. Namun, tahun kedua sudah mulai mengalami kendala dan mulai macet. Padahal jumlah investor waktu itu mencapai ribuan orang dan diperkirakan mencapai di atas angka 10 triliun rupiah. Jadi kita bilang Ponzi yang sangat besar sekali, namun jangka waktunya sangat pendek sekali karena pasti return-nya sangat besar. Kemudian mirip dengan kasus First Travel, ada juga kasus Abu Tours. Abu Tours ini juga sama menjalankan bisnis umrah dan travel dengan harga murah. Dan konon kerugian nasabah Abu Tours katanya lebih besar dari korban First Travel.
Nah, cuma modus operandi Abu Turs ini sebenarnya hampir sama dengan first travel. Rata-rata semua diiming-imingi dengan umrah dengan harga murah atau harga miring, dan dimana pada waktu orang atau jemaah haji yang sudah mau umroh atau naik haji itu membayar, tapi mereka tidak bisa mendapatkan giliran untuk berangkat. Kenapa? Karena harus menunggu dari orang-orang baru yang menyetorkan uang. Hingga karena lama-kelamaan jumlah orang yang tidak berangkat ini semakin banyak, sedangkan yang daftar ini semakin sedikit, maka terjebak dalam skema Ponzi, dan akhirnya uang-uang yang tadi sudah dikumpulkan coba diputar di bisnis lain ternyata tidak berjalan lancar, dan juga biasanya banyak digunakan untuk kehidupan mewah daripada pemilik tur tersebut. Nah, akhirnya karena gagal bayar, otomatis si pemilik perusahaan harus menghadapi tuntutan dari member-membernya, dan juga sebagai efek dominonya pada saat runtuhnya bisnis travel ini, maka seluruh bisnis yang dikendalikan Abu Turs juga ikut runtuh. Oke, dari bisnis Ponzi emas kita juga mengenal ada namanya skema Ponzi namanya manusia membantu manusia atau MMM. Ini sebenarnya merupakan dikenal dengan nama Mafrodi Moneybox. Mondial Moneybox, ini MMM. Jadi pelopornya adalah Sergei Mafrodi yang berasal dari Rusia. Di Rusia, Sergei Mafrodi dihukum atas penggelapan dana sebesar 4 juta dolar atau kurang lebih sekitar 57 miliar rupiah. Uang tersebut dipraktekkan untuk skema Ponzi, jadi adanya satu sistem yang mengatur saling transfer antar para anggotanya. Transfer ini pun terbagi dalam dua kategori, yaitu penyediaan bantuan atau PH dan permintaan bantuan yaitu GH. Dan saat ingin bergabung, Anda akan diminta transfer terlebih dahulu sebagai dana admin sebesar 100.000 atau kelipatannya. Dan apabila sudah memenuhi syarat, maka Anda bisa melakukan permintaan bantuan. Nah, semakin sering kamu melakukan penyediaan bantuan, maka kamu akan semakin sering pula melakukan permintaan bantuan. Pada awalnya, MMM sempat berjalan lancar dengan menghasilkan kurang lebih 30% sebulan, sehingga banyak orang tergiur, karena di sini seolah-olah skemanya sangat cepat untuk mendapatkan return balik. Nah, namun karena apabila Anda sudah menjadi manajer dan merekrut lebih banyak orang, nah biasanya orang-orang yang melakukan transaksi ini di dalam transfer ini mulai melakukan sedikit kecurangan. Dan anggota terakhirlah yang akhirnya menanggung kerugian dari MMM, dan di mana di sana tidak ada anggota baru lagi yang menyediakan bantuan, akhirnya seluruh praktek ini akan mati. Nah, kerugian besar di masyarakat ini akhirnya OJK memasukkan MMM sebagai salah satu investasi ilegal di Indonesia yang dijalankan dengan skema Ponzi. Kemudian hal besar skema Ponzi lain yang menarik perhatian masyarakat adalah bisnis koperasi Pandawa Group ya. Pandawa Group ini kabarnya meraup investasi senilai 3 triliun rupiah dijalankan oleh Dumeri atau Salman Nuryanto yang sudah ditangkap dan divonis hukuman penjara 15 tahun dengan denda 200 miliar rupiah. Kisah Pandawa Group ini sangat spektakuler karena kita tahu pemiliknya adalah seorang awalnya dari pengusaha bubur ayam. Nah, kemudian karena dia meminjam uang pada saat itu Pak Haji Ridwan sebesar 10 juta rupiah dan bisa mengembalikan uangnya dengan bunga 10%, akhirnya dia mulai menjalankan bisnis pinjam-meminjam uang. Dan kemudian dia akhirnya mengumpulkan dana dari kecil-kecil lama-lama menjadi besar, dan dia bisa mengembalikan investasi sebesar 10% kepada siapapun yang mau berinvestasi di bisnisnya. Bisnisnya pada awalnya 2015 ini berjalan lancar, tapi lama-kelamaan timbul kecurigaan dari para investornya. Dan akhirnya OJK melihat hal yang tidak beres dari Dumeri ini dan meminta untuk mengembalikan seluruh dana yang dia himpun. Namun sayangnya Dumeri tidak bisa mengembalikan dana tersebut dan mengabaikan pesan OJK, dan akhirnya Dumeri pun ditangkap dan divonis bersalah. Dan yang terakhir yang lagi kasus mencuat sekarang adalah kasus-kasus di robot trading, di mana pada saat ini yang sedang diungkap kepolisian yaitu adalah kasus Viral Blast, di mana skema Ponzi aplikasi robot ini cukup mengerikan dan banyak menelan korban. Dan dikabarkan total kerugian di Viral Blast dengan skema Ponzi ini mencapai 1,5 triliun, dan nilainya bisa merekrut sampai ke retail, jadi ke orang-orang biasa, ibu rumah tangga, bahkan pelajar dan karyawan. Dan hingga salah satu mereka cara membuat bisnis ini semakin besar lah dengan cara banyak mengendorse artis, kemudian terjun ke klub manajemen sepak bola,
dan juga seolah-olah melakukan trading berjangka di bawah naungan dari Bapepti, padahal tidak ada gitu. Dan selain Viral Blast, tentu saja banyak kasus bot trading juga yang saat ini sedang diselidiki polisi, diantaranya adalah Fahrenheit dan DNA Pro. Nah, tentu saja dari investasi-investasi bodong tersebut yang bentuk bot ini saat ini yang memang mencurigakan tentu saja sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Karena banyak di antara investasi dalam robot trading ini ternyata memang sudah tidak berjalan dan tidak bisa mengembalikan modal ataupun keuntungan dari nasabah yang invest di dalamnya. Oke, demikianlah investasi atau skema Ponzi yang kita bisa bahas di Indonesia ini. Tentu saja saya sangat mengharapkan jika ada banyak investasi atau skema Ponzi lainnya, Anda bisa tulis di kolom komen, sehingga kita bisa menjelaskan juga kepada masyarakat bahwa investasi dengan skema Ponzi ini sangat berbahaya dan bisa menambah kerugian dari sisi ekonomi masyarakat Indonesia sendiri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya. Jangan lupa kalau Anda suka, Anda tinggal like, Anda share, dan subscribe YouTube channel saya. Dan teman-teman selalu jaga kesehatan, stay focused, and keep healthy.